Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SD Islam Cikal Harapan kelas 6 untuk pembelajaran IPS di tema persatuan dalam perbedaan. Tema kedua ini akan membahas tentang peristiwa-peristiwa penting menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya kalau kita mempelajari tentang sejarah, Papa harap mampu menemukan jiwa patriotisme. Apalagi beberapa hari yang lalu kita baru memperingati 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mohon disimak dan semoga mampu menemukan jiwa patriotisme. Inilah film tentang kejadian-kejadian penting sebelum masa kemerdekaan Republik Indonesia. Mohon disimak dan nanti Bapak akan coba berikan komentarnya. Semoga bisa memperjelas film tentang kejadian-kejadian penting sebelum masa kemerdekaan. Jadi kalau kita mempelajari tentang sejarah, Bapak harap betul-betul mampu menemukan jiwa patriotisme. Inilah gambaran saat-saat Presiden Soekarno dan Hatta mengucap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Harusnya kemerdekaan tidak diperoleh dengan percuma, dengan gratis, tapi 3,5 abad bangsa Indonesia dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang. 3,5 abad syarat penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Kehadiran bala tentara Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia pada awalnya, karena Jepang dianggap saudara tua yang akan membawa kebebasan Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda. Namun kenyataannya Jepang tidak jauh beda dari penjajah yang lain, tuan penjajah Belanda. Berikut adalah peristiwa-peristiwa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Mohon disimak. 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom oleh tentara sekutu. Kemudian 3 hari berikutnya, 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom. Lebih dari 14.000 penduduk setempat menjadi korban. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar siaran bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Itu peristiwa 10 Agustus 1945. Pada saat itu, kesempatan dimanfaatkan oleh para pejuang Indonesia. Setelah mendengar, para pejuang berkoordinasi manfaatkan. Maka tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marskal Terauchi mengatakan bahwa Soekarno dan Hatta dan Raziman akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. pada 14 Agustus 1945, Soekarno kembali ke Indonesia dari Dalat, Vietnam. Inilah gambarannya. Kemudian Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan negara Republik Indonesia karena menganggap hasil pertemuan adalah tipu muslihat dari Jepang. Inilah para golongan muda yang terus mendesak Soekarno-Hatta untuk memerdekakan Republik Indonesia.
golongan muda terus membujuk Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi para golongan tua pada saat itu kurang setuju karena pengambilan alih keputusan dianggap tiba-tiba dan akan menimbulkan pertumpahan darah. 16 Agustus 1945 di Rumah Laksana Maida, sedang merumuskan teks proklamasi. Kemudian perumusan teks proklamasi berjalan dengan diskusi yang begitu hebat terdiri oleh golongan tua dan golongan muda, berkolaborasi antara golongan tua dan golongan muda. Inilah saat-saat pengesahan teks proklamasi. Rancangan naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Dengan persetujuan golongan tua dan muda, maka 17 Agustus 1945 dibacakan teks proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan Tempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Hari Jumat hal-hal yang pukul mengenai 10. pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara Dihadiri para seksama tokoh pergerakan Indonesia. dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ya, itulah tentang sejarah peristiwa-peristiwa penting sebelum dibacakannya teks proklamasi Republik Indonesia oleh Soekarno-Hatta. Begitu dahsyat perjuangan bangsa Indonesia, semoga mampu memberikan jiwa patriotisme yang tinggi bagi kita. Baik, untuk lebih memperdalam, maka Bapak harap tugas kelompok bisa nanti kalian presentasikan di pertemuan berikutnya, ya. Jadi boleh kalian buka halaman 6 sampai 7, ya. Kemudian kalian coba buat PPT-nya untuk dipresentasikan sehingga menambah pemahaman saat-saat menjelang proklamasi kemerdekaan. Untuk pembagian kelompoknya Bapak sebutkan, ya. Kelompok 1 dari absen 1 sampai 6, kelompok 2 absen 7 sampai 12, kelompok 3 absen 13 sampai 18, kelompok 4 absen 19 sampai 24, kelompok 5 absen 25 sampai 29. Jadi prosesnya kalian buat WA group, kemudian bahas di WA tersebut pembuatan PPT atau PowerPoint-nya, kemudian presentasikan di pertemuan pekan depan, yaitu pokok tema saat-saat menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Presentasi cukup 5 menit per kelompok. Tentunya kalian harus sudah menunjuk siapa ketua kelompoknya, siapa yang bertugas untuk mengetik PPT-nya, kemudian siapa yang akan mempresentasikan saat Jum mata pelajaran IPS di pekan depan. Selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat. Semoga menambah semangat
untuk mencintai Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.